Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membahas ada 3 orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innamal muhlikat. Ada 3 orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang punya 3 sifat ini akan dibinasakan. Artinya tidak akan dihitung oleh Allah dalam kehidupannya. Kata Nabi yang pertama, syuhun muta'un, pelit kikir yang ditaati. Kedua, hawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, i'jabul mar'i ala nafsihi, seseorang yang takjub dengan diri sendiri, berbangga dengan diri sendiri. Yang pertama, kata Nabi, syuhun muta'un, orang yang pelit ditaati kepelitannya. Artinya apa maksud pelit yang ditaati ini? Sudah sifatnya pelit, dia ikuti betul prasangka kepelitannya itu. Artinya dia tidak percaya dengan janji-janji Allah. Setiap hartanya dihitung-hitung. Inilah yang Allah katakan dalam surah Al-Humazah itu, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addadah. Jama'a itu mengumpulkan, mala harta, wa kata ma'iyah penyambung, dan addadah menghitung-hitung. Ini Allah bilang celaka orang yang ngumpul harta. Bukan hanya ngumpul saja, tapi dihitung-hitung hartanya. Apa maksud wa'addadah ini kata ulama? Hartanya itu setiap saat dicek sama dia. Dicek itu bukan karena dia ingin bersedekah, tapi ingin berbangga, harta masih ada. Ketika ada orang butuh bantuan, katanya, lain tak ada piti gini. Padahal ada, ditengok-tengoknya terus. Ini kata Allah wa'addadah itu. Kenapa? Karena menurut dia kalau uang ini keluar dari tangan dia, hilang. Ini perhitungan orang-orang yang pelit, yang mengikuti rasa pelitnya seperti itu. Kayak risau saja mau bantu orang, kayak khawatir mau bersedekah. Pikiran dia kalau bersedekah itu uang itu akan hilang. Padahal bersedekah itu ibarat kita mentransfer untuk diri kita sendiri ketika kita lagi butuh. Sekarang kita tidak butuh, kita sedekahkan orang, itu kita transfer uangnya. Besok ketika kita butuh, Allah ganti dengan cara yang berbeda. Makanya Nabi katakan dalam hadis, mana qusat sadaqatun min malin, tidak pernah berkurang harta dengan sedekah. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak percaya akan firman Allah, kata Allah yang sedekah Allah tumbuhkan 7 bulir. 7 bulir itu tumbuh 100 biji setiap bulir, 700 kali lipat Allah lipat gandakan orang bersedekah. Berarti kalau dia pelit, dia tidak yakin dengan firman Allah ini. Sudah salah akidahnya, bahaya. Makanya orang pelit ini itu tergores akidahnya. Inilah kata Nabi, dibinasakan orang seperti ini. Syuhun muta'. Makanya setiap pagi ada 2 malaikat turun. Malaikat ini ngecek siapa yang rajin sedekah, siapa yang tidak. Orang yang rajin sedekah itu malaikat berdoa. Yang satu, kata malaikat ini, Allahumma a'tihi munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti bagi orang yang rajin sedekah hari ini, ya Allah. Lipat gandakan. Kalau orang pelit, malaikat ini doa lagi, Allahumma a'tihi mumsakan talafa. Ya Allah, binasakan orang-orang pelit hari ini, ya Allah. Itu malaikat yang berdoa. Maka setidaknya kalau kita tidak bersedekah, sedekah itu kan pernah kita bahas minggu lalu. Tidak mesti dengan uang, dengan senyuman, menolong orang lain, melangkahkan kaki kita sudah sedekah. Tapi kalau kita ada uang, kita sedekahkan. Infak misalnya ke rumah Allah, luar biasa. Bahkan sahabat Nabi dulu, mereka tidak punya apa-apa. Mendengar hadis Nabi ini, mendengar firman Allah tentang Allah lipat gandakan pahala, mendengar firman Allah bahwa sedekah ini tingkat iman akidah paling tinggi, mereka rela pergi ke pasar. Apa yang mereka lakukan di pasar? Rela jadi kuli. Disuruh apa saja sama pedagang. Untuk apa? Supaya untuk dapat uang. Untuk apa uang yang dia dapat ini? Untuk dia sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Padahal dia lebih butuh, tapi dia mencari uang untuk sedekah. Luar biasa sahabat-sahabat dulu.
Dia tidak mau absen seharinya sedekah. Apapun sedekahnya. Jenguk orang sakit. Makanya Nabi sering duduk dengan sahabat nanya, siapa hari ini yang sudah menjenguk orang sakit? Wah, Abu Bakar dengan Sayyidina Umar tidak pernah lewat, angkat tangan terus, berlomba terus berdua. Siapa hari ini yang sudah sedekah? Angkat tangan lagi. Subuh-subuh itu Bapak. Nabi nanyanya habis sholat subuh duduk-duduk kayak gini ditanya. Nah, kapan coba Abu Bakar dengan Sayyidina Umar sedekah? Berarti sebelum sholat subuh itu. Sebelum berangkat ke masjid dia sempatkan langkah kakinya untuk sedekah, untuk jenguk orang sakit. Bahkan kalau tidak orang sakit, dia cari cara supaya pahalanya setimpal dengan menjenguk orang sakit. Oh, itu orang dulu tidak mau lepas dirinya dalam mengingat Allah. Luar biasa. Lalu yang kedua, kata Nabi, orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengikut hawa nafsunya. Siapa orang-orang yang mengikut hawa nafsunya ini? Orang-orang yang sangat tersesat. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang mengikut hawa nafsu ini orang-orang yang tersesat. Ma adalla. Kata Allah, adakah yang lebih sesat mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah? Adakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikut hawa nafsunya tanpa petunjuk Allah? Berarti orang-orang yang mengikut hawa nafsu ini dikategorikan oleh Allah orang-orang yang sesat. Maksudnya mengikut hawa nafsu yang tidak dalam bimbingan Allah. Pernah kita bahas nafsu itu ada 3. Ammaratum bisu, nafsul lawwamah, nafsul mutmainnah. Nafsu buruk, nafsu yang sering menyesali diri. Nafsu yang baik, mutmainnah, itu dalam surah Al-Fajr itu. Nafsu buruk ini seakan-akan tidak ada rasa qanaah puas, itu diikut-ikuti pula. Bahkan orang yang berilmu sekalipun, tinggi ilmunya, rajin ibadahnya, tapi dia mengikut hawa nafsunya, dia bisa tergelincir menjadi orang yang sesat dan dibinasakan oleh Allah. Hati-hati. Pernah dulu ada seorang ulama di zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, namanya Bal'an. Bal'an ini orang soleh. Allah ajarkan kitab Taurat sampai dihafal ayat-ayat Allah. Tapi Bal'an ini berkhianat, tergelincir. Ini yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wazlu alaihim naba'alladhi atainahu ayatina fansalakha fiha fa'atba'ahu syaitan wa kana minal ghawin. Wahai Muhammad, ceritakan kepada umatmu seseorang yang kami ajarkan ayat-ayatku, kata Allah. Kemudian dia tergelincir, setan ikut jejaknya, dia termasuk orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami ingin, kami angkat derajatnya dengan ayat-ayatku itu, kata Allah. Walakin akhlada 'alal ard wattaba'a hawahu. Tapi orang ini lebih memilih ingin nikmat di dunia, kemudian dia ikut hawa nafsunya, celaka. Jadi Bal'an ini kisahnya, Pak. Nabi Musa ingin menaklukkan satu daerah. Di zaman itu Nabi Musa bawa orang-orang soleh, bawa tentara perang. Pas mau perjalanan, rupanya tempat yang mau ditaklukkan ini ada Bal'an di situ. Karena memang di situ masih ada orang-orang zalim. Lalu orang zalim ini berkata kepada si Bal'an, alim soleh yang sesat ini tadi. Kata orang-orang ini, pemimpin yang zalim ini, didekati ini tadi. Bal'an, kamu ini kan orang soleh, doamu mustajab, doa Bal'an ini selalu dikabul oleh Allah. Terus kata Bal'an, tolong doakan itu tentara Musa bin Imran, Nabi Musa dengan Imran bin Imran, anaknya Imran, dengan orang-orang soleh datang. Dia datang ingin menaklukkan daerah kita ini. Lalu kata orang-orang yang zalim ini, doakan mereka itu supaya celaka di jalan sana. Kata si Bal'an, wah celaka kalian ini. Kenapa? Itu kan Nabi. Bersama dia orang-orang soleh, banyak malaikat. Masa aku ini mendoakan Nabi Allah? Tidak mungkin. Kata pemimpin zalim ini, orang-orang zalim ini, dibujuknya si Bal'an. Ayolah Bal'an, ayolah Bal'an. Tidak mau dia. Rupanya orang ini punya strategi. Dibujuk istrinya Bal'an. Itulah payah. Kalau lah sampai ke istri, itulah istrinya yang bujuk si Bal'an. Istrinya diiming-imingi banyak harta. Kata istrinya,
Bang, dikit sajalah bang, tinggal doain sajalah nak rombongan Nabi Musa itu. Doa dikit, tergodalah Bal'an. Akhirnya Bal'an tergoda hatinya, menantang Nabi Musa. Pergilah Bal'an ini naik kuda, keledai. Pas keledai ini baru berdiri satu kaki, jatuh. Dipukulnya sama Bal'an ini. Berlari, jatuh lagi. Pukul lagi, berlari, pukul lagi. Jatuh yang ketiga kali, Allah izinkan keledai ini berbicara. Kata keledai ini, wailun laka ya Bal'an, celaka engkau Bal'an. Kamu tidak tengok banyak malaikat di hadapanku ini melarang aku untuk maju ke depan. Engkau sudah gila, yang kau mau celakain itu Nabi Allah. Apa kau enggak sadar? Bal'an yang sudah buta pikiran dengan hati tadi, sudah penuh dengan harta dan hawa nafsu, tetap ingin maju. Lihat Pak, kalau orang udah ngikut hawa nafsu, maju dia ke depan, nampak dia rombongan Nabi Musa. Lalu si Bal'an mengangkat tangan dan berdoa. Kuasa Allah, doa Bal'an terbalik. Bal'an malah berdoa supaya Nabi Musa dan tentara selamat, orang-orang zalim ini celaka. Marahlah orang zalim ini tadi. Bal'an, kamu tidak sadar apa yang kamu doakan? Kamu itu mendoakan kita celaka, mendoakan Musa itu selamat. Kata si Bal'an, aku tidak kuasa mengendalikan lidahku ini, katanya. Sudah hilang bagiku dunia dan akhirat. Kita akan menerima azab dari Allah, katanya. Lalu dengan sendiri panjang lidah Bal'an sampai ke dada, dipanjangkan oleh Allah. Lalu saat itu orang-orang yang zalim tadi Allah timpakan wabah penyakit, 70.000 orang meninggal. Kenapa? Karena tadi Bal'an dia berkhianat dengan ayat-ayat Allah dan dikendarai oleh orang-orang yang zalim. Kenapa? Mengikut hawa nafsunya. Makanya Allah ancam dalam Al-Quran itu, afara'aita, kata Allah, tidakkah kamu melihat mimman ittakhadha ilahahu hawahu mimman ittakhadha hawahu ilahan, dia menjadikan Tuhan, hawa nafsunya sebagai Tuhan. Maka kata Allah, fa'adallahu Allahu ala ilmin, maka Allah sesatkan atas ilmu mereka, disesatkan, na'udzubillah. Makanya mengikut hawa nafsu ini sangat ditakuti. Bisa orang-orang buta matanya karena buta akan dunia ini tadi. Ini orang-orang yang mengikut hawa nafsu. Lalu yang ketiga, kata Nabi yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang takjub dengan amal dia sendiri. Siapa orang yang takjub ini? Berbangga dengan amal soleh sendiri. Makanya kata Nabi, orang yang takjub ini sia-sia amalnya. Kata Nabi, aku yang paling aku takut kepadamu, walaula kuntum tudnibuna, kalaulah kalian tidak berbuat dosa, khasyitu akbar min dzalika al-ujba, aku bahkan lebih takut lagi daripada kalian berbuat dosa. Apa yang paling ku takuti? Kalian berbangga dengan amal soleh, kata Nabi. Nabi khawatir dengan hamba umatnya berbuat dosa. Iya, Nabi khawatir. Tapi Nabi lebih khawatir lagi ada umatnya berbuat amal soleh, kemudian dia bangga dengan amal solehnya. Itu yang paling Nabi takut. Kenapa? Sia-sia amal ibadahnya. Rajin puasa Senin Kamis, rajin baca Quran, rajin sedekah, bangga dia. Ibu, kemana nampaknya Pak kau berseri-seri aja Pak? Iyalah, ambo ko rajin mengaji. Kok di musaji-musola di pengajian ambo hadir tarui. Ngaji ndak absen ambo. Itu mako bersinar wajah ambo. Wah, bangga. Akhirnya naik atau dipuji sama orang. Iyo, yo nampak kini kok makin sejahtera rajin ke masjid. Iyo, bangga hatinya. Berbangga hati inilah yang membuat gugur amal soleh kita. Makanya kata Nabi, orang yang berbangga ini ya tajaljal iqab azabnya itu dari mulai dia masuk kubur sampai hari kiamat itu tiap saat menerpa dia. Orang yang berbangga dengan amal soleh. Ini yang Allah katakan dalam surah Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang itu, kata Allah, katakan Muhammad, orang yang berbangga, dia merasa amalnya sudah bagus, tapi dia dhalla sa'yuhu, habis amal ibadahnya, terbuang. Siapa mereka ini? Mereka yang merasa paling baik, mereka beramal soleh bukan karena Allah. Nauzubillah. Maka ini tiga hal yang dibinasakan ini kita mesti khawatir betul. Pertama, orang-orang yang pelit,
Pelitnya diikut-ikuti betul perasaan pelitnya. Kemudian orang-orang yang mengikut hawa nafsunya. Kemudian orang-orang yang berbangga dengan amal solehnya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak isya kita ini cepat. Baiklah, kita tutup kajian kita malam hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.